Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yaitu Coding Sans. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya yang sebelumnya yaitu tentang penerapan metode WP atau web product. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi. Yang pertama itu kita masuk dulu ke websitenya. Oke, ini ya tampilan utamanya. Saya akan login sebagai admin. Oke, yang kemarin itu saya sudah membuat data alternatif ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat data kriterianya. Oke, pertama-tama kita buat dulu tabelnya. Di sini saya menggunakan ID kriteria, tipenya integer, panjangnya 11, terus nama kriteria, varchar, panjangnya 50, terus bobot saya pakai double. Nah, karena di metode WP itu dia nggak ada tipe kriterianya kayak benefit atau costnya, jadi dia hanya sampai bobot aja. Kemudian di ID kriterianya, di indeksnya kita bikin jadi primary, terus kita bikin auto. Oke, kalau udah selesai kemudian kita save. Oke ya, ini ya ID kriteria, nama kriteria, bobot kriteria. Kemudian kita bikin tabel subnya. Oke, di sini kita bikin ID sub kriteria. Kemudian kita bikin juga ID kriterianya. Kemudian kita berikan nama sub. Kemudian di sini kita berikan nilai sub. Oke ya, untuk ID. Nah, kenapa di sini saya berikan ID kriteria? Karena antara tabel kriteria dan tabel sub kriteria itu ingin saya hubungkan atau relasikan. Oke, kemudian nama sub saya berikan varchar 50. Untuk nilai saya pakai double. Kemudian untuk di ID-nya jangan lupa indeksnya kita jadikan primary. Terus kita buatkan jadi auto. Kalau untuk ID kriterianya biarkan saja. Kemudian kita save. Oke, udah jadi untuk tabel kriteria dan subnya. Kemudian kita akan membuat filenya. Kita buka dulu file programnya. Oke, ini alternatif. Oke, untuk mempercepat alternatif.php ini saya copy aja. Ctrl S menjadi kriteria.php. Nah, yang alternatif itu saya ubah menjadi kriteria, terus ini menjadi data, kemudian ini bobotnya, kemudian ini sub. Oke, kemudian si alternatif ini kita replace dengan namanya kriteria. Oke ya, nama kriteria, terus ini ganti menjadi bobot
kriteria, terus ini kita hapus, ini juga kita hapus. Oke ya. Kemudian di sini untuk hapusnya itu udah denger, ini kita bikin jadi primary. Oke, berarti ini kita buat untuk subnya, sub kriteria, ID kriteria. Oke, ini kita hapus. Terus ini kriteria aksi ubah, proses hapus. Oke, kita lihat. Oke, jadi seperti ini ya. Sekarang tinggal kita bikin untuk file tambahnya, file tambah dan ubah hapus. Nah, ini kita copy paste saja alternatif aksi.php. Kita bikin file baru, kemudian kita save dengan kriteria aksi.php. Jangan lupa untuk alternatifnya kita ganti menjadi kriteria. Oke, ini juga kita fin aja. Terus di bawah nama kriteria kita berikan namanya bobot. Bobot kriteria. Terus ini kita berikan nilai 0, tipenya kita jadikan number. Terus ini oke, udah betul, tinggal kita pastekan ke bawah untuk menampung nilai bobotnya. Bobot kriteria, bobot kriteria. Untuk ininya hapus saja, ini kita ganti jadi bobot. Oke, sekarang kita eksekusi. Oke, jadinya seperti ini, nama nilai bobot. Oke, sekarang tinggal kita bikin proses untuk menampung data apa yang kita isi. Oke, alternatif proses ini kita copy paste saja untuk mempercepat. Ctrl S, kriteria proses.php. Oke ya. Untuk nama alternatif ini kita replace menjadi salah saya. Kita ganti alternatifnya aja. Kita ganti menjadi nama kriteria. Terus di nama kriteria ini kita pastekan bobotnya. Bobot kriteria. Oke, di sini juga bobotnya. Terus di sini kita berikan nama kriteria, bobot kriteria, nama kriteria. Sini kita berikan bobot. Ini kita hapus. Ini kita paste kan ke sini. Bobot kriteria.
Membuat kriteria ada kriteria. Oke, sekarang kita eksekusi. Jalan tidak. Misalnya nama kriterianya A, bobotnya 10, kita simpan. Oke, udah tersimpan. Terus misalnya kita ubah, bobotnya 100, kita ubah. Oke, maka terubah. Sekarang tinggal sub kriterianya. Oke, kayaknya ini kita ubah dulu ikonnya. Itu kita pakai icon plus saja. Terus ininya kita kasihkan sukses. Oke, sekarang untuk kriterianya itu isi aja sesuai dengan kasus yang dibikin. Kalau di sini saya tentang apa ya, tentang karyawan terbaik lah misalnya gitu ya kan. Untuk kriterianya ini saya bikin kinerjanya, nah bobotnya 25, terus kehadiran itu 25, kinerja kehadiran. Terus apa lagi ya untuk karyawan terbaik, keterlambatan. Untuk sesuaikan aja deh kriterianya dengan kasus masing-masing. Keterlambatan, habis itu kinerja kehadiran keterlambatan, tanggung jawab dalam pekerjaan. Nah, itu saya pakai 25 juga. Nanti serah mau pakai berapa. Oke, udah ya, udah 4. Sekarang kita bikin untuk subnya. Jadi logikanya untuk membuat sub, nah ini kan di subnya ini mana ada kriteria. Nah, di subnya ini kan saya bikin sub kriteria.php. Terus apa yang dikirim dia? Yang dikirim dia itu yaitu ID-nya. Oke, sekarang kita coba. Kok buka tabel baru. Oke, kita coba. Oke, ternyata yang dikirim dia di subkriteria.php yang dikirim dia yaitu ID-nya apa? ID-nya 1. Sekarang tinggal kita tampung aja ID-nya itu. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, untuk kriteria.php ini kita copy paste kayak biasa biar mempercepat. Oke, kita Ctrl S, kita ubah menjadi subkriteria.php. Nah, di sub ini kita ganti namanya subkriteria. Terus di sini kita ganti namanya data subkriteria subkriteria. Terus untuk di sini kita bikin lagi PHP S. Ini aja kita copy paste. Wheel-nya kita hapus. Nomornya juga. Query-nya kita ubah jadi query 1, result 1, MySQL tabel kriteria. Oke, ini kita hapus. Ini kita berikan where. Terus karena dia di sini mengirimkan ID dengan ID di linknya, link URL-nya. Nah, di sini kita tampung ID-nya, ID kriteria.
Untuk nampungnya gimana? Itu pakai get. Apa yang ditampung? Variabel ID kriteria. Ingat ini nggak usah pakai tanda pengutip karena di luar udah pakai tanda kutip satu. Jadi hilangkan aja. Terus di sini kita buka lagi PHP. Kita kasihkan echo s, masukkan variabel result 1. Kita bikin nama kriteria. Nah, jadi data sub kriteria dari nama kriteria ini. Sekarang kita berikan tag A. Oke, tag A itu kita kembalikan ke kriteria.php. Nah, di sini itu kita berikan namanya subkriteria, terus itu nilainya. Nah, di sini subkriteria itu kita pakai subkriteria, terus ini pakai where, terus ini ID kriterianya sama kayak di atas tadi, pakai get untuk menampung variabel ID kriterianya, ya kan. Terus ini nama sub, terus ini nilai subnya. Oke, untuk ini kita hapus. Aksi ubah. Nah, untuk di sininya itu kita copy paste, kita letakkan di sini, terus kita ubah menjadi ID sub. Oke, ini kita copy paste lagi untuk di aksinya, itu diproses hapus ID sub ID. Ini double, jadi nanti di kriteria ubah di button ubah sama hapus itu mengirimkan dua data, yaitu ID sub, ID kriteria dan ID sub. Oke, ini kita ubah menjadi sub kriteria. Nah, untuk di button tambahnya itu juga kita tambahkan PHP. Kita copy paste saja yang tadi, kita tambahkan namanya ID kriteria. Nah, ini kita ganti menjadi get. Oke, selanjutnya tadi kayak ada yang salah, ID. Nah, seharusnya ada ID sub. Nah, ini ada tulisannya, terus ini juga ID sub. Oke, udah seperti ini. Maka nanti data sub kriteria kinerja ini di sini, terus nanti data kriteria dari kehadiran ini muncul nanti di sini semua. Terus untuk seterusnya begitu ya, muncul semua di sini. Oke, sekarang tinggal kita eksekusi, kita tekan tambah. Ternyata dia mengirim ID kriteria dan aksi tambah untuk di sub kriteria aksi. Berarti untuk di kriteria aksinya, untuk sub kriteria aksinya kita copy paste saja di kriteria aksi. Nah, kita copy paste, kita ini file lagi.
Nah, kita save sebagai sub kriteria aksi.php. Sekarang kita save subnya, kriterianya kita ganti jadi sub. Oke, ini kita berikan nama sub kriteria, terus ini kita berikan namanya nilai sub kriteria. Oke, selanjutnya ini kita ubah menjadi nama sub ya. Terus ini nama sub, terus ini menjadi nilai sub kriteria. Terus karena di tabel sub tadi ada ID kriterianya, nah di sini kita tampung ID-nya. Jadi di sini jadikan ID kriteria, terus ini kita hapus saja. Oke, value ini tuh kita isi echo s get, kita ambil ID kriterianya, terus kita tes. Nah, ID-nya udah masuk ya di sini sesuai dengan ini. Habis itu kita hidden aja. Nah, untuk di sini jadi kan gini dah. Jika ini enggak ada ibaratnya gini, ini kan diisi tabel sub kriteria. Nah, ini jika kita batalkan, maka ada error. Kenapa? Karena di sub kriteria ini nggak tahu ini punya subnya dari kriterianya siapa gitu. Jadi fungsinya itu udah gini. Di sini kita berikan namanya ID kriteria, terus kita akan kasihkan PHP echo s get ID kriteria. Nah, jadi dia ketika dia diklik batal, kadang dia menuju ke tabel sub kriteria. Jadi ketika dia klik batal, dia mengirimkan balik ID kriterianya ke maksudnya ke form sub kriteria. Nah gini, nah ini kan, nah jadi ID yang satu ini dia dikirim balik lagi. Contoh gini. Nah, di tabel sub kriteria kan harus ada ID-nya ini. Kalau dia misalnya nggak ada, nih, ntar ya, terhapus pula. Nah, misalnya dia nggak ada, terjadi error. Jadi dia harus ada ID-nya. Maka ketika klik back ini, maka dia dikirimkan balik lagi ID-nya. Inilah tadi fungsinya. Oke, ini udah. Selanjutnya ini dan mengirimkan tabel sub kriteria.
tabel subkriteria where. Oke, karena dia tadi di subkriteria ada mengirimkan ID kriteria dan ID sub, maka di subkriteria ini tabel subkriteria terus ID subkriteria, terus ini juga ini ubah terus ini juga diubah, ini juga diubah, terus ini kita berikan namanya ID kriterianya, ID kriteria, terus ini ubah menjadi get. Nah, ini diubah menjadi nama sub. Terus ini juga diubah, terus ini juga diubah menjadi nilai sub. Nah, ini juga menjadi nilai sub. Kita ganti menjadi nilai sub kriteria, terus ini kita copy paste saja button batalnya karena fungsinya sama. Setelah itu, nah ini kita ubah menjadi sub, terus ini juga menjadi sub. Nah, kemudian untuk aksinya itu, untuk prosesnya itu kita copy paste saja dari kriteria proses. Kita bikin new file baru, terus sub proses.php. Oke, berarti untuk nama kriteria itu kita ubah menjadi nama sub ya. Selanjutnya untuk bobotnya itu kita ganti menjadi nilai ya. Terus untuk di atas ini itu kita ubah menjadi ID kriteria. Ini juga kita berikan ID, terus jangan lupa di sini itu kita berikan feedback ID-nya juga. ID kriteria. Oke, berarti sini kita ubah menjadi sub ID kriteria nilai sub. Sini juga kita ubah menjadi ID kriteria. Nah, kalau di sini ada dua, karena mengirimkan dua, ID sub dulu. Oke, berarti di sini kita berikan ID-nya, ID sub, ID kriteria, terus berdasarkan ID sub. Nah, kalau ini ID sub, ini ID sub, ini juga
Oke, kita cek bentar. Nah, tabel ini rupa kita ubah. Terus ini kita copy paste feedbacknya. Sekarang kita uji coba ya. Misalnya untuk kriteria apa tadi? Kinerja. Misalnya sangat bagus untuk kinerjanya, nilainya itu 3 misalnya. Tak simpan, tersimpan. Kalau kita ubah S jadi 33. Oke, tersimpan juga. Nilainya 3. Tinggal sesuaikan aja subnya. Baik, nilainya 2. Kemudian cukup, nilainya 1. Setelah itu untuk kehadiran sangat baik, itu nilainya 3. Sesuaikan aja ya nanti ya subnya. Baik, nilainya 2. Terus cukup, nilainya 1. Selanjutnya keterlambatan, yaitu sangat baik. Keterlambatannya sangat baik, berarti dia tidak melakukan keterlambatan 3, atau keterlambatannya semenit atau 2 menit dari jam masuk. Itulah, nanti sesuaikan aja. Baik, terus ini baik, terus ini cukup. Selanjutnya yang terakhir tanggung jawab. Sangat baik tanggung jawabnya, nilainya 3. Ini baik, nilainya 2. Sini cukup, nilainya 1. Oke ya, udah semua. Ini udah. Ini udah. Ini udah. Ini udah. Nah, ini kayak kita samakan aja, kita ubah biar sama semua. Oke ya, udah ya. Alternatif, kriteria, dan subnya udah. Oke. Kemungkinan nanti next selanjutnya saya akan bahas tentang nilai. Oke ya, sampai sini aja tentang penerapan metode aplikasi WP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.